Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Karena masih masa pandemi, jadi mohon dijaga dan dipatuhi protokol kesehatannya ya. Ya, Ibu minta Zaki untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Daftar hadirnya nanti diisi ya. Saya sudah kirimkan linknya di grup WhatsApp. Saya kasih sebuah kalimat ya. Semoga bisa memotivasi kalian ya. Kalimatnya, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi jangan malas lagi untuk belajar ya. Selanjutnya ini ya. Silakan scan daftar hadirnya atau nanti bisa baca di link yang sudah disediakan ya. Itu ya. Kemudian untuk materi LKPD dan media pembelajarannya ada di scan barcode yang warna hitam. Untuk daftar hadirnya ada di scan barcode yang berwarna hijau. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nur Muftiha bisa jelaskan teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas. Ya, betul. Itu teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur, dalam materi teks prosedur ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan ya. Ada 2 kompetensi dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. Kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menganalisis kebahasan teks prosedur dengan tepat. Betul sekali seperti yang dijelaskan oleh Nur Muftiha. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu cara secara lengkap dan jelas. Teks prosedur bermanfaat bagi pembaca agar menjadi benar dalam melakukan tindakan serta tidak membahayakan atau merugikan diri dan orang lain. Lanjut lagi kita untuk menjelaskan struktur dari teks prosedur karena tadi sudah dibaca. Coba sekarang yang menjelaskan struktur teks prosedur, Fakih, ada Fakih? Fakih bisa jelaskan struktur teks prosedur, Fakih? Ya, Bu. Ya, silakan dijelaskan, Fakih. Teks prosedur terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, tahap-tahap atau langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Nah, bagian pernyataan umum ini berisi pengantar, pengenalan, dan gambaran umum tentang topik yang akan dijelaskan kemudian. Nah, bagian pernyataan umum juga biasa disebut dengan tujuan. Bagian kedua yaitu tahap-tahap atau langkah-langkah. Tahap-tahap kegiatan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis ya, dari awal sampai akhir. Pada umumnya penyusunan mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Dalam petunjuk berupa resep, bagian ini berisi penjelasan tentang alat, bahan, serta langkah pengerjaan. Yang bagian terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya. Kayak kalimat penegasan ulang ini berisi kayak harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan secara dengan baik gitu. Kurang lebih. Oke, betul sekali apa yang dijelaskan Zaki ya. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama pernyataan umum, langkah-langkah, kemudian ada penegasan ulang. Ada pertanyaan untuk struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ya. Secara umum biasanya ada kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi atau kata penghubung, kemudian ada deskripsi alat. Ibu punya sebuah teks kiat menata rambut pendek. Nanti kalian bergabung bersama teman-teman kelompok kalian, sudah Ibu bentuk kelompoknya ya, ada 3 kelompok. Teksnya yang akan kalian analisis adalah teks kiat menata rambut pendek. Kemudian LKPD-nya ada 3 yang harus kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Yang pertama LKPD mengenai struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua LKPD mengenai kaidah kebahasaan. Kemudian yang ketiga LKPD mengenai membuat teks prosedur. Seperti itu ya.
sekarang kita diskusi 20 menit ya untuk diskusi. Kita masuk ke breakout room ya. Baik, sekarang kelompok 1, perwakilan kelompok 1 silakan disampaikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Angel ya? Boleh di-share screen ya Angel ya. Baik Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Angelina Sukma dari kelompok Jingga dengan anggota saya, Ajeng Nilamsari, Areta Krisar Widayarini, Aulia Tuslimatul, dan Danis Ahmad. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita di materi yang tadi, di teks yang tadi. Yang pertama, ada perintah untuk menjelaskan struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Yang pertama ada struktur tujuan. Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam struktur tujuan. Yang kedua ada langkah-langkah. Pertama, keringkan dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Dan yang keempat, tambahkan kesan bervolume. Nah, yang kalimat tersebut termasuk ke dalam langkah-langkah. Dari teks tersebut, saya lihat dan saya sudah diskusikan dengan teman kelompok saya bahwa tidak ada penegasan ulang. Oke, baik. Langsung ke kaidah kebahasaan, Angel. Di kaidah kebahasaan, saya dengan teman diskusi saya menemukan kata perintah, konjungsi, kata teknis, dan deskripsi alat. Boleh saya sebutkan contoh? Boleh, silakan disebutkan contohnya ya. Di kata perintah ada harus, lakukan, keringkan, gunakan, pastikan, tambahkan, dan kembangkan. Oke, lanjut. Di konjungsi, saya menemukan kata dan dengan. Lalu di kata teknis, saya menemukan sisir, serum, hair dryer, bob, blow dry, dan bervolume. Lalu yang terakhir ada deskripsi alat, itu produk styling serum. Oke, baik. Cukup ya. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Nanti saya evaluasinya terakhir saja ya. Setelah 3 kelompok selesai, kita evaluasi. Selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Clara Patricia Simarmata, perwakilan dari kelompok Lavender. Oke, sekarang teks prosedurnya sudah selesai. Coba Ibu lihat kalau sudah selesai. Oke, cara membuat nasi goreng ya, yang kalian buat. Oke, baik. Kalau tidak ada, boleh berhenti share screen-nya, kemudian lanjut ke kelompok 3. Langsung dipresentasikan ya, Sa. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya Elsa Sadah sebagai perwakilan dari kelompok Emerald untuk konjungsi ada dan dengan. Untuk kata teknis ada sisir, serum, hair dryer, bob, blow dry, dan bervolume. Untuk deskripsi alat, kami tidak menemukan deskripsi alat di teks tersebut. Teks prosedurnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, coba bisa Ibu lihat. Oke, membuat pisang goreng ya. Oke, boleh diberhentikan share screen-nya.
boleh Ibu tanggapi ya. Tadi berkaitan dengan strukturnya, rata-rata semua sudah benar ya. Strukturnya dalam teks kiat menata rambut itu tidak ada penegasan ulang ya. Ada tujuan atau pernyataan umum itu ada, kemudian langkah-langkah itu ada, selanjutnya yang terakhir penegasan ulangnya tidak ada. Kemudian untuk kaidah kebahasaan, tadi secara keseluruhan juga untuk kata teknisnya sudah ada ya, sudah lengkap di kelompok 1, 2, 3. Kemudian untuk kata perintahnya pun sudah lengkap di kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian tadi yang tidak ada deskripsi alat ya. Deskripsi alat hanya ditemukan di kelompok 1 yang menemukan ya. Ada deskripsi alat itu produk styling yang berupa serum, itu merupakan deskripsi alat ya. Produk stylingnya apa sih? Serum tadi. Seperti itu ya. Baik, untuk teks prosedurnya nanti Ibu yang periksa ya, nanti Ibu yang evaluasi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh Angel simpulkan pembelajaran kita kali ini tuh apa sih? Tentang teks prosedur, itu strukturnya apa saja, kaidah kebahasaannya apa saja. Boleh disimpulkan Angel. Jadi di pembelajaran hari ini yang bertema teks prosedur tersebut itu merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah sesuatu secara jelas dan rinci. Lalu ada strukturnya dari tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang, simpulan, dan ada juga kaidah kebahasaannya, ada kata perintah, lalu konjungsi, kata teknis, lalu deskripsi alat. Oke, baik. Tadi sudah maju 3 kelompok, semuanya bagus ya. Kemudian Angel sudah simpulkan betul apa yang Angel katakan ya, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian struktur dari teks prosedur ada pernyataan umum, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang yang bersifat opsional ya. Penegasan ulang itu boleh ada, boleh tidak. Kemudian yang terakhir kaidah kebahasaannya ada kata imperatif ya, kata perintah, kemudian konjungsi atau kata hubung, selanjutnya ada kata teknis dan deskripsi alat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi teks eksplanasi, tapi sebelumnya akan saya sampaikan evaluasi mengenai teks prosedur yang tadi kalian sudah buat ya. Oke, mengerti semua? Boleh dinyalakan? Ngerti ya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Kita sudahi pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum kita sudahi, sebelum berdoa, Ibu mau pesan ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Silakan Zaki, pimpin doanya Zaki. Baik, Bu. Sebelum menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak semua ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.